Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rizka Adi Permanasari, seorang konsultan anak berkebutuhan khusus. Baik, kali ini kita akan membahas tentang pentingnya kolaborasi antara orang tua dan terapis, dan juga apa bentuk kolaborasi dari orang tua dengan anak autis dan terapisnya. Oke, kita akan bahas satu-satu. Pentingnya kolaborasi antara terapis dan orang tua anak berkebutuhan khusus termasuk autis. Jadi tidak hanya terapis dengan orang tua autis saja, tetapi ini akan berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus secara umum karena polanya akan sama. Nah, kolaborasi itu sangat penting dilakukan oleh terapis dan orang tua karena itu adalah kunci keberhasilan program terapi akan terlaksana dengan baik. Bagaimana pola pembelajaran atau pengulangan di rumah dengan di center terapi, apakah sama? Itu akan dikomunikasikan antara orang tua dan terapis. Jadi perlu adanya kerjasama ataupun kolaborasi untuk mencapai hasil yang maksimal dalam proses terapi. Jadi nggak bisa dilepas dengan orang tua jalan sendiri, kemudian terapis juga jalan sendiri dengan programnya. Jadi terapis memberikan program di center, kemudian dilaksanakan intervensinya atau terapinya, kemudian nanti akan dikomunikasikan ke orang tua dan orang tua menjalankan home program. Nah, home program ini berfungsi agar program yang diberikan di center terapi itu berjalan juga di rumah, karena anak itu terapi maksimal 2 jam ya, paling ada yang satu sesi 1 jam atau 45 menit. Sementara di rumah itu sisanya lebih banyak di rumah. Kalaulah terapi di center 1 jam berarti 23 jam bersama orang tua. Nah, jadi sangat penting kolaborasi antara terapis dengan orang tua. Jadi nggak bisa kita jalan sendiri-sendiri, karena kalau jalan sendiri-sendiri itu programnya nanti nggak match antara di center dengan home program. Nah, kadang orang tua kan nggak jalan nih home programnya. Kadang kan orang tua sering tidak bisa memberikan intervensi karena ada kedekatan emosional dengan anak. Nah, ini perlu dikomunikasikan dengan terapis itu, bagaimana cara menarik minat belajar anak, kemudian bagaimana sih caranya mengintervensikan program ini di rumah, tips dan triknya gimana. Nah, ini perlu dikomunikasikan dengan terapis. Nah, kolaborasi ini jika berjalan itu sangatlah akan mendukung keberhasilan program anak. Karena dengan adanya kolaborasi antara terapis dan orang tua itu akan berjalan dua arah. Orang tua tidak mengharapkan hasil dari satu arah saja, karena orang tua juga ikut terlibat dalam proses terapi tersebut karena adanya pengulangan di rumah. Nah, berbeda jika kolaborasi tidak dilaksanakan, maka itu akan terapis jalan sendiri, orang tua jalan sendiri. Nah, kemudian dengan adanya kolaborasi dengan terapis ini, ketika ada evaluasi program itu akan sejalan. Orang tua akan menyampaikan program di rumah berjalannya seperti apa, kemudian juga terapis juga menyampaikan informasi-informasi yang mungkin ketika sesi terapi itu tidak tersampaikan ke orang tua. Nah, baik apa saja bentuk kolaborasi antara orang tua anak autis dengan terapis? Yang pertama, programnya itu disesuaikan, kemudian matching nggak program di rumah dengan home program, kemudian adanya informasi-informasi atau saling bertukar informasi antara terapis dan orang tua. Misalkan di rumah orang tua mengajarkan program yang ini, di center terapis juga mengajarkan program yang sama. Apakah sama hasil terapi intervensi di center dan di rumah itu, ataukah ada perbedaan? Atau misalnya anak
tidak mau program itu atau dia tantrum dengan program itu ketika dilaksanakan di center. Apakah di rumah sama atau di rumah dia malah suka program yang itu. Jadi komunikasi dalam kolaborasi ini sangat penting. Kemudian juga ketika anak belum sekolah itu memang kuncinya kolaborasi adalah orang tua dan terapis. Sementara jika anak sudah masuk ke usia sekolah, ini akan lebih kompleks lagi. Adanya kerjasama antara guru, terapis, dan juga orang tua. Karena kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri, harus ada komunikasi, harus ada yang kita sampaikan terkait dengan perkembangan anak. Karena perkembangan anak ini adalah tugas kita bersama, bukan hanya tugas terapis yang harus meningkatkan kemampuan perkembangan anak ataupun akademik, atau hanya orang tua saja. Nah, sangat perlu adanya kolaborasi antara orang tua dan terapis itu, sehingga nanti program yang diberikan dan dilaksanakan di rumah dan center itu sejalan dan anak perkembangannya optimal. Jika tidak adanya kolaborasi antara terapis dan orang tua, maka perkembangan anak itu tidak signifikan. Dia akan meningkat di awal, kemudian nanti di tengah-tengah itu mulai dia akan stuck di sana aja. Peningkatannya sangat sedikit, paling programnya yang lolos 1 atau 2 dari banyak program yang diberikan. Jadi saran saya, orang tua itu harus terlibat aktif dan harus kritis dan sering bertanya dengan terapis apa saja yang harus dilakukan di rumah, bagaimana perkembangan Anda di center, sehingga kita tidak menghabiskan waktu hanya untuk terapi saja. Nah, anak autis jika sudah lulus semua program itu terapinya perlahan akan bisa dilepas dan anak itu tidak perlu menjalankan terapi sekaligus sekolah di usia mereka masuk sekolah. Tetapi jika programnya belum selesai, maka itu berdampingan antara sekolah dan, karena jika anak sudah menyelesaikan program terapi, maka anak sudah selesai dengan tugas individunya. Mereka sudah bisa masuk ke ruang lingkup klasikal. Tetapi anak yang belum lulus program terapinya di center terapi, itu mereka memerlukan terapi sekaligus sekolah karena anak sudah masuk ke usia akademik. Jadi anak sekolah dan terapi, sehingga hal-hal yang dipelajari secara klasikal tetapi tidak memenuhi kebutuhan individual anak itu bisa nanti dilanjutkan di center terapi. Jadi orang tua tidak perlu bingung lagi gimana sih agar anak saya perkembangannya optimal, kemudian setiap evaluasi itu ada perkembangannya. Jalankan apa yang disarankan terapis, komunikasikan, kemudian jangan menuntut harus anak saya harus ini harus itu, karena terapis itu sangat tahu kemampuan anak, kebutuhan anak, hal apa yang harus dilakukan. Jadi orang tua tidak perlu ikut mengintervensi terapis, cukup komunikasikan saja hal-hal terkait perkembangan anak. Nanti kita saling mencari solusi antara orang tua dan terapis. Semangat ya parents untuk mendampingi tumbuh kembang anak spesial kita.